Ayah, karya Safiro. Ayah, dalam ketidakhadiranmu, ku sampaikan bait-bait kenanganku bersamamu. Ya, fase yang terlalu singkat bagiku yang selalu merasa nyaman dengan pendampingan dan bimbingan ayah. Ku ingin waktu membiarkanku rajut masa bersamamu lebih lama lagi, bercerita, bersepeda, dan apapun bentuk kegiatannya, indoor atau outdoor, serius atau santai, selalu asik bersamamu. Dan itu semua telah berakhir ya. Ayah, pelajaran yang begitu berkesan darimu adalah dalam pembentukan karakter dan kebiasaanku, ramah menyambut tamu, empati pada orang lain, dengan tangan percaya diri, dan bertanggung jawab selalu kau tanamkan. Tentu bagi ayah itu bukanlah hal yang mudah. Aku dikenal begitu supel di lingkungan sekitar, tapi itu bisa sangat berbeda di rumah kan ya. Menjadi anak tunggal hingga duduk di kelas 5 membuat keegoisanku berada di titik klimaks. Mungkin bahkan bisa melebihi puncak Jaya Wijaya. Perhatian ayah dan ibu tercurah hanya kepadaku. Semua barang-barang selain milik ayah dan ibu menjadi milikku. Meskipun aku menjadi sangat pemurah di antara teman-teman di sekolah dan di sekitar rumah, namun aku juga sangat posesif. Ayah pasti ingat bagaimana ekspresiku saat aku tahu akan punya adik. Saat batin bertarung, takut kehilangan perhatian dengan emosi yang meledak-ledak seketika. Ayah yang bijak hadir menyirami jiwa yang gersang ini untuk berbagi kasih. Hari itu saat aku pulang sekolah, sungguh aku kaget. Banyak tetangga berdatangan untuk membantu ibu menyiapkan tasyakuran kelahiran adik. Kulihat ayam-ayamku peliharaanku dipotong untuk keperluan hidangan spontan. Aku marah dan menangis sekencang-kencangnya dan meminta hal yang sangat tidak masuk akal. Ku minta semua ayamku dikembalikan. Ku minta telur-telur yang siap jadi santapan dikembalikan untuk ditetaskan. Ku minta sayuran yang telah dipetik juga dikembalikan. Ayah pun datang dengan tenang, membawaku dalam pangkuan dan bercerita panjang lebar. Kau sampaikan banyak kisah tentang kakak dan adik yang indah. Perlahan aku pun menjadi mengerti dan bisa menerima kehadiran adik. Susah sekali membalik perasaanku tentunya, tapi kesabaran ayah meluluhkan dinding beton keangkuhanku. Dan kini bila mengingat kegilaanku itu, aku tersenyum sendiri. Ayah pernah berkata, anak perempuan harus pintar membaca, menulis, dan berhitung. Pelajari dari ayah. Aku masih ingat tatkala ayah menyuruhku berdiri karena tidak hafal perkalian. Aku sedih sesaat, lalu ku berusaha dan bisa. Ayah pun memberi hadiah pensil baru. Aku senang sekali. Aku paham bahwa marahnya ayah adalah untuk kebaikanku. Setiap kutemui tulisan pasti ku baca.
Bila tidak menemukan sumber bacaan lain, ku ulang bacaan yang sama hingga hafal. Semua isi buku himpunan pengetahuan umum telah aku kuasai saat aku duduk di SD kelas 2 akhir. Selain itu, materi perhitung dasar, penyebelahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian telah aku kuasai sebelum kelas 3. Kebiasaan belajar yang ayah bangun terbawa hingga aku besar. Tahukah ayah, aku pernah merasa iri pada teman-temanku. Setiap saat istirahat tiba, berbeda dengan sebagian guru-guru yang lain. Kau selalu berada di sekitar kami. Sebagai wasit permainan kami, menolong temanku yang tergil saat bermain lompat kali atau sekedar bercerita tanpa alat peraga. Hal itu cukup menjadi magnet bagi teman-teman dari berbagai kelas untuk mengerumunimu. Saat itu, aku melihat ayah dari kejauhan. Begitu dekat bercengkrama, membuat teman-temanku terhibur. Lalu aku berlari kembali menuju kelasku, menangis sejadi-jadinya. Ada rasa pelit menyelinap bahwa kau adalah ayahku. Hanya ayahku, bukan ayah teman-teman. Tapi kau adalah guru yang dicintai teman-temanku dan seluruh siswa di sekolah. Kau bentuk grup paduan suara. Kau libatkan teman-teman membuat taman toga. Kau juga yang membangun kompetisi sehat dalam berbagai lomba. Aku bangga pada ayah. Ayah guru yang hebat. Ayah, kepindahan kita ke ladang transmigrasi di Sulawesi jauh meninggalkan zona nyaman di Jawa menyisakan sebuah spirit untuk memperbaiki keadaan. Serba kekurangan fasilitas, penerangan, transportasi, dan layanan publik lainnya seperti bidang kesehatan adalah sebuah tantangan kehidupan yang besar. Ayah, kaulah teladanku menghadapi masa-masa sulit itu. Kau ciptakan mimpi-mimpi besar untuk mengubah desa kita yang sunyi menjadi semarak menyambut kemajuan. Kau ajarkan aku korespondensi dengan saudara-saudaraku di Jawa agar aku tidak kubar ketinggalan informasi. Menulis surat untuk tante, om, juga sepupu-sepupuku menjadi agenda rutin setelah ulangan cawu. Ayah juga yang selalu mengoreksi bahasaku. Oh ayah, dari situlah aku berpikir menjadi penggerak. Tak hanya itu, kegigihan ayah mengubah kehidupan masyarakat di desa menjadi sumber inspirasiku. Di usia beliaku, ayah sering mengajakku ke tempat rapat dengan orang banyak. Ayah menjadi pelopor di bidang perkebunan, peternakan, pendidikan, juga di kegiatan religius. Ayah begitu bermakna kiprahmu. Ayah bagai oase yang serupa dengan mata air dan jadi telaga inspirasi yang tak mengering. Kini aku mengerti bahwa mengikut sertakan aku dalam setiap kegiatanmu adalah media belajarku mengenal berbagai karakter orang.
Hal yang paling penting, ayah melatihku dengan berbagai skill. Berani mencoba hal-hal yang baru, mencari solusi bila menghadapi hambatan, dan menghindari bergaruh kesah. Itu adalah bekal berharga yang tiada terkira. Dengan multitalentamu, masyarakat begitu menghormatimu ya. Bagi mereka, kau bisa menjadi khotib, penjahit, tukang pos, penyuluh, dan gelar profesi lainnya. Tentu hal itu berimbas padaku. Dimanapun orang menemuiku, pasti aku diperlakukan dengan baik. Selain wajahku yang sangat mirip denganmu, mereka menyebut sifatku pun sebagai fotokopi darimu. Banyak pemberian yang kuterima karena mereka merasa banyak berhutang jasa padamu. Begitupun di rumah, ayah selalu menempaku untuk berbuat baik pada siapapun, membantu tanpa pamrih pada orang lain yang sangat membutuhkan. Kalau kamu baik, maka akan dapat balasan yang baik pula. Pesan ayah kala itu selalu terngiang dalam ingatanku. Ayah, hadiah dan penghargaan darimu, meski kecil sekalipun, selalu membuatku bahagia. Tetapi tepat di hari ulang tahun yang ke-11, aku tidak ingin hadiah lagi. Saat aku harus memahami sebuah kalimat bahwa ayah sudah di surga, Nduk. Aku bahkan tak mampu mendengar kalimat lain yang disampaikan ibu setelahnya. Sederas air mataku yang mendesak keluar untuk berlarian. Kenangan bersamamu menari-nari di pelupuk mataku. Belum peluk ibu, ku memanggilmu bercampur tangis histerisku. Aku ingin berlari menujumu, dengan tanpa kekuatan kaki ini hendak melangkah. Kemana? Aku hanya mampu menumpahkan segala kesedihanku dengan doa. Lantunan kalam ilahi yang kusegerakan untuk mengiringi keikhlasan dalam kepasrahanku. Ayah, banyak cita-cita yang belum terwujud. Pertanyaan, mengapa kau pergi terlalu cepat? Bertubi-tubi menghinggapiku. Semakin ku hindari, semakin datang mendekat. Kebun yang luas, perkebunan yang terhampar, sekolah yang ramai, masyarakat yang guyup, semua kehilangan ayah. Larut dalam duka. Ayah, sepertinya kau telah mendapatkan bisikan surgawi. Skenario ini begitu rapi. Sepeninggalmu, aku yang sudah yatim ini telah berada di tengah kasih sayang. Sebuah keluarga yang begitu hangat menyambutnya. Pesanmu yang terakhir di atas kapal selalu kuingat, bahwa aku harus baik di mana saja, jangan merepotkan. Ayah, bersamamu ku banyak belajar tentang nilai kehidupan, arti perjuangan, luhurnya pengorbanan, dan mulianya sikap syukur. Nilai yang terukir menjadi bekalku menapaki
lagi hari-hari berikutnya. Ayah, betapa aku ingin mengatakan aku sangat mencintaimu. Walau hanya lewat tulisan ini, teladanmu terkenang sepanjang masa. Ayah idolaku, always do the best thing for me. Putri Ayah.